Ikhwani al-Aizza, terutama kalangan Sada Al-Balawi, rahmatullah. Pertama yang perlu saya sampaikan bahwasanya ternyata corona ini sifatnya umum ya. Jadi artinya bukan anti habaib. Jadi habaib pun juga kena juga. Jadi banyak buktinya. Ini perlu difahami benar-benar. Jadi kita ini harus kembali kepada unsur ilmiah yang kita itu menjadi mulia dan menjadi termasuk yang berada di posisi yang tertinggi itu bukan dengan nasab tapi sebetulnya dengan ilmu. Sehingga kata Allah Haddad, nasab tanpa ilmu mulia tapi kurang mulia, kurang terhormat. Tapi kalau sudah ilmu dengan nasab, itulah kemuliaan yang hakiki. Jadi Nabi kita Muhammad SAW, beliau telah mengakari keilmuan, segala aspek dan segala bidang. Itu dengan hadisnya yang sangat terkenal, sangat familiar di telinga kita, yaitu yang berbunyi, idza wussidal amr ila ghairi ahli fantadri sa'ah. Jika sesuatu itu sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya, kebinasaannya. Jadi itu adalah jiwa profesional yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk jangan sampai kita ini yang semuanya serba terbatas, termasuk memori kita, ya, yang Allah berikan, ilmu kita yang Allah berikan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah pembelajaran, ati kullak sofanu tiba'ani. Berikan semua fokusmu, maka mungkin aku berikan sebagian daripada aku. Itu yang diajarkan oleh ulama kepada kita. Artinya dokter nggak bisa jadi ulama, ulama nggak bisa jadi dokter. Sehingga masing-masing itu pada bidangnya. Nah, itulah orang-orang yang berjiwa profesional seperti itu. Dan harapan kami kepada kita semuanya, ayo tinggalkan segala macam keangkuhan, tinggalkan segala macam kebodohan juga, tinggalkan segala macam masa bodoh yang sekarang ini sedang merajalela, terutama di kalangan jamaah. Karena mohon maaf, para dokter yang saya muliakan, kami ini termasuk pondok yang paling terlambat untuk menerima kembali anak-anak didik kami ke pondok kami, karena memang kami mempertimbangkan. Jadi kami, alhamdulillah, termasuk Abi Fahmi, mohon maaf saya tidak sebutkan tadi Abi Fahmi Al-Attas, beliau ini salah satu daripada penasihat kami. Walaupun saya tidak pernah berjumpa dengan beliau dengan tatap wajah, tapi beliau infonya, penjelasannya selalu kami dengar langsung daripada Kakanda Habib Zain Baharun Hafidahullah. Nah, jadi setelah kami diskusi kepada mereka, musyawarah dan sebagainya, akhirnya tepatnya setelah bulan Maulid baru kita terima. Jadi hampir setahun kita baru terima lagi. Nah, sehingga bulan Ramadan kemarin kami tidak pulang, tidak memulangkan, tidak meliburkan, tetap masih ada anak-anak di tempat kami. Nah, sehingga kemudian dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya memang kami ini tidak bisa berbuat apa-apa kalau terkait dengan COVID ini. Kan ini COVID bukan ranah kita. Ranah kita itu membackup saja. Oleh karenanya saya punya abah, Habib Hasan Baharun, di dalam metode dakwahnya, itu beliau selalu katakan, jangan sampai masuk ke dalam ranah sesuatu yang bukan kamu bidangnya. Dan ini termasuk yang dikatakan Nabi SAW, nahan Nabi SAW anil gil wal gol. Nabi SAW itu melarang daripada sesuatu yang katanya orang begini atau dikatakan begini. Dan alhamdulillah kami ini termasuk yang dari semenjak 1 tahun saya punya grup di WA kami itu sekitar 74 grup. Tapi setiap pagi kami buka langsung dibaca semua. Jadi karena memang kami tahu. Jadi kebanyakan itu adalah 70% ya, saya pelajari sendiri ya. Saya buat analisa sendiri. Yang hoax itu sampai 70% kira-kira. Nah, sehingga urusan COVID ini urusan dokter, bukan urusan ulama. Ulama itu hanya membackup saja. Nah, sehingga kalau seumpama kita sudah masuk ke ranah dokter misalnya, ngapain kita takut pada corona? Takut itu hanya kepada Allah, bukan pada corona. Nah, ini yang bermasalah ini. Ini bermasalah. Nah, oleh karenanya kita kok sakit, kita datang pada dokter. Dan dokter kalau ada apa-apa dia tanya pada kita. Seperti sekarang ini kita dilibatkan, kalangan ulama dilibatkan dalam forum diskusi ini. Ini sangat baik. Kenapa? Jiwa profesionalisme itu ada benar-benar di dalam diri kita-kita ini yang mengadakan acara ini. Dan semoga dengan acara ini kemudian bermutasi, sebagaimana mutasi virus ini bermutasi kepada para jamaah-jamaah yang lainnya. Namun maaf, memang pengalaman kami, para dokter semuanya, wali murid itu kan banyak, bahkan pondok kami ini hampir dikatakan 11%-nya itu adalah dari kalangan kita, alhamdulillah. Dari sekian banyak, 14.000 sekian, hampir 1.000 sekian orang itu dari kalangan habaib, alhamdulillah. Tapi yang paling terlambat mereka datang ke pondok, mereka.
Jadi memang benar apa kata kita ini, bahwasanya jamaah ini adalah jamrut, jamaah nggak mau rugi. Gitu. Nah, jadi kalau kenapa? Karena ada swabnya. Nah, kami tidak bisa menerima murid dengan tanpa swab. Di antara mereka ada yang nggak pulang sampai setahun 2 tahun. Kemudian kita itu akan kita jadikan korban hanya gara-gara satu orang ini tidak melakukan swab karena harganya mahal. Nah, kita tetap yang mau swab kita terima, nggak mau swab kita nggak terima. Nah, jadi seperti itu semuanya karena kami tahu bahwasanya itu adalah ranahnya dokter dan kami sangat patuh dengan hal itu, bukan karena kami itu dibayar, bukan karena kami banyak teman dokter, bukan, tapi karena kami tahu sendiri, kami pelajari dan kami bukan orang bodoh, alhamdulillah. Jadi bukan kami yang semacam ini, tapi guru-guru kami, baik itu yang ada di Madinah, Al-Habib Zain dan keluarga beliau, begitu pula Abu Yazid Ahmad Maliki yang dari Makkah, semuanya menghimbau kita untuk seperti itu, hati-hati, kita kurangi dan sebagainya, mobilitas kita dan sebagainya, semuanya itu kita terangkan. Oleh karena itu saya terima kasih banyak kepada ikhwani, para dokter yang mereka itu telah berusaha dan bersusah payah untuk menyampaikan yang semacam ini. Kami tahu bahwasanya telah sampai pada itu banyak hoaknya, tapi antum terus berjuang, dan salah satu daripada yang terus berjuang sahabat kami, saudara kami yang selalu kami bertanya kepadanya, Dr. Fahmi Wa'bud, Dr. Hamzah Al-Jufri dan sebagainya, yang selalu beliau itu tidak pernah putus-putus untuk memberikan sebuah pengetahuan terkait dengan apa yang harus kita lakukan dan kita terapkan di pondok. Dan termasuk sekarang ini, begitu sudah mengganas delta ini, ya jenis delta ini, akhirnya kami musyawarah dengan Mudir Ma'had Habib Zain dan kami putuskan mulai 3 hari yang lalu kami sudah tidak menerima guru-guru yang luar, nggak boleh masuk sudah. Jadi tetap pakai online lagi sampai akhir Juli. Kalau akhir Juli bagaimana nanti kita musyawarah lagi.